Baik, kita akan lanjutkan pada materi yang ketiga mengenai aplikasi antibodi monoklonal dalam sistem pengantaran obat. Kalian bisa lihat dari strukturnya di sebelah kiri bahwa di sini ada antibodi yang akan dikonjugasikan dengan obat menggunakan penghubung yaitu linker, di mana antibodi ini tujuannya hanya untuk menghantarkan obat ini ke suatu tempat yang spesifik. Sebagai contoh, misalkan kita mau menghantarkan pada sel kanker. Nah, sel kanker ini kan akan mengekspresikan antigen pada permukaannya. Jadi antibodi ini diharapkan nanti dapat berikatan dengan antigen tersebut hingga tapi bukan antibodi ini yang memberikan efek, melainkan nanti obatnya seperti itu. Jadi antibodi hanya menghantarkan dari obat tersebut. Nah, untuk jenis apa saja yang bisa kita bawa di antibodi ini, jadi ada obat, farmakologi seperti biasa, doxorubicin dan sebagainya. Ada juga toksin dan juga radioaktif isotop. Oke, sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai perbedaan antibodi monoklonal terapeutik dan juga antibodi drug conjugate. Jadi yang kita bahas sebelumnya seperti ada limumab, kemudian ada Herceptin tadi atau ada trastuzumab itu merupakan contoh dari TMA. Jadi yang memberikan efek ini langsung dari antibodinya. Antibodinya ini tidak kita konjugasikan dengan macam-macam. Nah, untuk TMA ini bisa ditingkatkan dari pengantarannya dengan cara diformulasikan dengan berbagai macam sistem dispersi ini. Oke, tapi kita tidak akan membahas lebih detail mengenai ini, kita akan fokus saja pada yang sebelah kanan, yaitu mengenai imunokonjugat atau ADC. Kalau imunokonjugat tadi seperti yang saya jelaskan ya, jadi antibodi ini fungsinya hanya untuk menghantarkan dari obat. Jadi antibodi ini hanya sebagai karier. Sebagai contoh, kita mengulang kembali, dari TMA ini ada bevacizumab yang kita telah bahas pada materi protein terapeutik, di mana obat ini berfungsi sebagai, bukan obat, maksud saya antibodi monoklonal ini berfungsi sebagai antibodi terhadap vascular endothelial growth factor atau VEGF yang merupakan ligan yang berperan terhadap aktivasi VEGF, di mana interaksi antara ligan VEGF dan reseptornya dapat mengaktifasi signaling untuk terjadinya angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru. Seperti kita ketahui, sel kanker ini dapat membuat pembuluh darah baru atau angiogenesis supaya untuk meningkatkan nutrisinya. Jadi supaya sel kanker itu bisa hidup. Nah, kita bisa menghambat proses ini dengan cara menghambat dari ligannya atau VEGF-nya. Jadi VEGF ini sebagai antigen nanti akan dikenali oleh antibodi kita yang spesifik terhadap VEGF. Oke, jadi kalau misalkan ini sudah dihambat, maka ligannya tentunya tidak bisa berikatan dengan reseptornya, sehingga proses angiogenesis akan terhambat. Selain obat tadi, ada beberapa antibodi monoklonal juga yang sering digunakan, seperti tadi kan ini ya yang kita bahas, terhadap VEGF. Ini ada contoh lainnya seperti trastuzumab dengan targetnya antigen yaitu HER2. Kemudian ada jenis lainnya juga seperti rituximab ini pada CD20. Kalian bisa perhatikan ini adalah nama antibodi generiknya, kemudian ini adalah mereknya atau produknya, dan ini targetnya pada antigen apa yang ingin dihambat. Kemudian ini adalah teknologinya. Jadi kalian bisa perhatikan di sini, ini menggunakan teknologi hibridoma. Nah, ini adalah sumbernya. Jadi ada yang mencit, ada yang tikus, sudah. Itu kalau pakai hibridoma seperti itu. Kemudian isotype-nya ini ada IgG1, ada 2, dan sebagainya. Memang jenis IgG ini ada macam-macam. Mungkin kalian bisa belajar bedanya apa. Dan ini apa yang kita lakukan. Nah, ini masih ingat ya, chimeric, humanized, kemudian ada human, seperti itu. Kalian juga bisa perhatikan dari namanya, belakangnya imap, zumab, ada omap, dan sebagainya. Dan ini adalah indikasinya. Jadi nanti kalian bisa cari, mungkin kalau penasaran nih contohnya rituximab ini buat penyakit apa, kemudian ini termasuk apa, chimeric itu maksudnya gimana, dan sebagainya. Nanti bisa lihat di part 1 ya untuk kuliahnya ini. Kemudian kita lanjut pada yang ADC.
Kalau ADC ini seperti definisinya tadi, jadi ada antibodi dan juga ada konjugatnya. Dalam hal ini antibodinya adalah gemtuzumab yang merupakan antibodi monoklonal terhadap CD33 dan ada juga konjugat. Konjugatnya ini adalah kalikiamycin. Ya, ini konjugatnya yang dihubungkan oleh linker. Nanti kita akan bahas jenis linker apa saja di belakang. Nah, nama produknya adalah gemtuzumab ozogamicin. Maksud saya nama antibodinya, ADC-nya ini. Nah, nama produknya ini. Mekanisme kerjanya, jadi nanti seperti yang saya bilang, antibodi ini akan berikatan dengan antigennya, yaitu CD33. Jadi, ini akan spesifik mencari sel yang mengekspresikan dari CD33. Kalau misalkan sel normal kan tidak mengekspresikan ini, ya berarti tidak didatangi oleh antibodi ini. Nah, selanjutnya setelah antibodinya berikatan dengan antigen akan diinternalisasi oleh endosom, jadi dibawa masuk ke dalam sel dan akan didegradasi pada lisosom ini. Jadi nanti akan pecah ya, antibodinya pecah, kemudian linkernya juga dan juga obatnya. Nah, nanti obatnya ini akan dilepaskan dan akan mulai bekerja di sesuai tempatnya di mana. Seperti itu. Oke, itu contoh dari ADC. Selain itu juga masih banyak lagi. Kalau kalian masih ingat kan trastuzumab ini antibodi terhadap HER2. Nah, ini ternyata juga bisa kita konjugasikan dengan ini. Jadi kalian bisa lihat ini adalah jenis obat apa saja yang ditambahkan. Baik, kita akan fokus bahas mengenai AADC. Yang pertama, saya akan bahas tentang antibodinya. Seperti yang saya bilang di kuliah sebelumnya, di bagian 1, bahwa antibodi itu jenisnya tidak hanya yang Y, ada juga yang atasnya saja, atau ininya saja, atau malah yang setengah dari bagian FAB. Oke, kita bahas pertama ya. IgG ini adalah antibodi yang secara umum ini digunakan untuk terapi ya. Akan tetapi IgG ini dapat dimodifikasi di bagian fragmen konstannya, kita bisa tambahkan gula, kemudian kita bisa melakukan mutasi dan sebagainya. Selain bentuk Y, tadi kita bisa saja menghilangkan bagian FC-nya, jadi kita hanya pakai FAB, atau kita pakai bisa satu atau bisa keduanya, atau kita bisa menghilangkan FAB dan pakai FC-nya saja gitu. Selain itu, kita juga bisa memakai bagian yang atas. Kalian masih ingat kan? Kalau yang warna biru ini konstan ya, kalau yang V ini variable, bisa dilihat di pembahasan yang pertama mengenai konsep antibodi. Jadi kita bisa pakai bagian variabelnya saja. Bisa sendiri, bisa 2 kita konjugasikan, bisa 3, dan sebagainya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang juga, bahwa struktur ini mempengaruhi dari efeknya untuk penghantaran. Jadi kalau misalkan strukturnya yang kecil, ini keuntungannya maka selektif untuk ke sel tumor. Jadi kan kalau kecil tuh gerakannya lebih cepat gitu dibandingkan yang besar. Jadi bisa selektif, bisa gampang masuk ke dalam sel. Sedangkan kalau yang besar ini kan agak susah karena ukurannya besar. Akan tetapi yang besar ini memiliki keuntungan, yaitu kalau semakin besar ukurannya, apalagi di atas 55 kilodalton, itu akan semakin lama letaknya di tubuh gitu. Jadi kalau yang semakin kecil itu akan semakin mudah diekspresikan oleh ginjal gitu ya. Kalau misalkan semakin besar itu enggak, jadi semakin lama efeknya di tubuh. Makanya tadi kan tertulis bahwa waktu paruhnya itu bisa berbeda-beda sesuai ukuran, selektivitas, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan kalian masih bingung, apa sih CD30, CD20, dan sebagainya, itu merupakan target antigen. Jadi, kan kita tadi memberikan antibodi, otomatis kita pengennya antibodi ini berikatan dengan antigen yang ada di permukaan sel. Kalian bisa lihat gambar yang lebih bagus. Jadi, sini ada sel tumor, ekspresikan antigen. Nah, harapannya antibodi kita bisa spesifik mengikat dari antigen tersebut. Pada beberapa penyakit itu, antigen yang banyak diekspresikan itu berbeda. Misalkan nih pada NHL, non-Hodgkin, dan juga yang Hodgkin, ini beda.
Kalau misalkan saya punya antibodi dengan antigen saya targetnya adalah CD30, itu bisa untuk terapi yang HL. Kalau saya mau mentarget untuk terapi NHL, saya bisa memilih antibodi yang bisa berikatan pada beberapa antigen ini. Sama halnya misalkan saya mau untuk terapi breast cancer, jadi ini beda lagi antigen yang terekspresikan, seperti itu. Sebenarnya masih banyak, kalian bisa cari juga selain ini, saya cuma memberi contoh saja. Nah, antibodi tadi dapat kita modifikasi, baik pada FC maupun FAB-nya. Tadi kan kita udah lihat FAB-nya bisa kita pretelin seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama, kita bisa memodifikasi pada bagian karbohidratnya di sini. Contohnya ada ini. Jadi kalian nanti bisa cari ya ini antibodi ini terhadap apa gitu kerjanya. Selain pada karbohidratnya, kita bisa modifikasi pada constant region-nya. Jadi di FC-nya itu sendiri kita bisa ganti asam aminonya, atau dia ada mutasi gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan jenis IG yang lainnya. Ini kan IgG1 biasanya. Ini pakai IgG4 itu juga bisa. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa cari contohnya ini. Kemudian kita juga bisa melingkan isotop, radioisotop dengan antibodi. Jadi kita bisa tambahkan misalkan iodin atau apa gitu dengan linker yang stabil. Nah, ini kan ada linknya. Jadi saya akan jelaskan apa itu stable dan juga yang cleavable. Cleavable ini bisa terdegradasi, jadi ini bisa ada tandanya ya, jadi bisa putus. Kalau yang stable itu tidak bisa. Nah, ini selain radioisotop, kita juga bisa melingkan pada obat. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Dan ada juga kita bisa menginsersikan DNA dari MAB ini pada region variabel. Jadi cuma bagian atasnya saja. Kalian bisa lihat nih contohnya. Sorry, kepencet ya. Bagian variabel dengan maksud saya yang ditujukan pada sel T. Jadi nanti harapannya DNA yang diinsersikan itu akan diekspresikan oleh sel T. Sedangkan kita kan tadi tahu kalau ini antigen, kemudian ada antibodi, nanti antibodi ini akan berikatan oleh sel T. Nah, ini kita menghilangkan dari antibodinya. Jadi kita langsung menghasilkan sel T yang mengekspresikan ini variable regionnya yang dapat mengenali dari antigen gitu. Jadi langsung. Ini namanya adalah reseptor antigenik chimerik, jadi buatan gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menggabungkan dua MAB. Tadi kan ada ya di gambar struktur itu. Jadi kita bisa mentargetkan antibodi yang bisa berikatan dengan apa dan apa, nanti ada contohnya di belakang. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai antibodi. Sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai penghubungnya atau linkernya. Nah, imunokonjugat itu dinyatakan efektif jika senyawa obat dapat dihantarkan pada sel target. Tapi nggak cuma dihantarkan, ya kita harapannya ya nanti ini bisa pecah gitu. Jadi nanti efektornya bisa dikeluarkan atau obatnya. Nah, linker ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah linker yang lepas akibat degradasi total antibodi setelah diinternalisasi atau dimasukkan ke dalam sel. Jadi kalian bayangkan ini sudah berikatan dengan antigennya pada permukaan sel, kemudian nanti antibodi ini kan akan dimasukkan ke dalam sel. Akan tetapi ini harus copot dulu, harus diputus ya antara antibodi, linker, dan juga obatnya. Ya sudah, baru obatnya ini bisa diberikan efeknya. Ini yang non-cleavable. Jadi linkernya ini tidak bisa dipatahkan di tengah-tengahnya. Jadi harus mengalami degradasi total dari semua imunokonjugat ini. Sedangkan yang kedua, ini linkernya pecah setelah imunokonjugat masuk ke dalam sel dan dalam kondisi tertentu. Misalkan, linker ini bisa kok pecah di tengah-tengah tanpa degradasi total. Dengan cara ada kondisi tertentu, misalkan pH-nya asam gitu, atau ada kondisi lainnya. Dan yang ketiga adalah linker yang dapat pecah atau degradasi pada ruang ekstraseluler. Jadi bedanya dengan yang dua, ini si linker ini pecahnya di luar sel. Jadi setelah antibodi berikatan dengan antigennya, itu linkernya bisa langsung pecah. Dan yang masuk ke dalam sel itu hanya obatnya. Kita bisa lihat contohnya di gambar ini ya. Untuk yang pertama, kalian bisa membayangkan, jadi ada imunokonjugat berikatan dengan antigennya. Oke, kemudian diinternalisasi oleh endosom, kemudian masuk ke dalam lisosom, diproses. Nah, ini didegradasi ya. Jadi antibodinya lepas,
linkernya lepas, proteinnya, maksud saya obatnya juga lepas. Nah, obat ini yang akan dirilis dan akan memberikan efek. Kita bandingkan dengan yang gambar kedua, yaitu di sini sama ya, ini berikatan juga dengan antigen, akan diinternalisasi, akan tetapi di sini linkernya bisa putus. Linkernya bisa putus dengan adanya kondisi tertentu. Kita bisa lihat keterangan di yang sebelah kiri. Jadi, saya beri contoh dua ya, adalah ikatan hidrazon dan juga yang disulfida. Kalau hidrazon ini, jadi linker yang di sini itu stabil pada pH pada plasma. Ini sama di sulfida juga. Jadi kalau di sirkulasi itu it's okay, nggak bakal pecah. Nah, tetapi setelah diinternalisasi ke dalam sel dan juga terpapar oleh pH disusum yang bersifat asam, maka ikatan hidrazon ini bisa pecah. Seperti ini. Layaknya juga pada ikatan disulfida, ini juga dapat pecah karena adanya glutation di dalam sel yang dapat mereduksi dari jembatan disulfida. Jadi kalian bisa bedakan ya, kalau misalkan yang tadi non-cleavage itu nggak akan bisa pecah. Kalau yang ini bisa pecah dalam kondisi tertentu, sehingga nanti obatnya bisa dilepas. Nah, ini bedanya dengan yang kedua tadi. Jadi kalau yang ini linkernya pecahnya di luar sel. Nah, kapan kita pakai linker jenis ini? Adalah ketika imunokonjugat itu susah diinternalisasi. Jadi memang kan antibodi beda-beda ya sifatnya. Jadi kalau antibodi yang susah diinternalisasi ke dalam sel, kita bisa pakai linker jenis ini. Jadi nanti obatnya akan pisah dengan antibodi di luar sel, kemudian akan diinternalisasi ke dalam sel. Ini hanya obatnya. Nah, tetapi kita bisa tahu nih, ada kelemahannya. Karena kalian bayangkan, kalau dipecahnya di luar sel, otomatis kan obatnya ini bisa pergi kemana-mana. Bisa ke sirkulasi sistemik, dan bahkan bisa mempengaruhi organ yang sehat. Seperti itu. Jadi ini bisa menyebabkan efek toksik sebelum dimasukkan ke dalam sel. Itu kelemahannya. Dan ini beberapa contoh dari linker, nanti kita bisa klasifikasikan berdasarkan ada yang bisa dipecah dan juga tidak bisa. Kalau yang bisa tadi contohnya ada hidrazon disulfida, kalau yang tidak pecah tadi saya belum mengasih contoh sih, kalian bisa lihat ini. Ada MMC dan sebagainya. Oke, tadi kita sudah bahas sekilas mengenai struktur antibodi dan juga mengenai linker atau ikatan. Sekarang kita akan membahas langsung saja aplikasinya untuk terapi kanker. Oke. Strategi untuk terapi kanker ini bisa dibedakan jadi beberapa. Yang paling sering yang pertama adalah spesifik terhadap antigen di kanker. Contohnya rituximab, tadi masih ingat ya, ini terhadap CD20. Oke, pesan saya nanti kalian mencari ini gimana sih mekanisme kerjanya gitu. Oke, kalau ini langsung spesifik ya pada sel target, kemudian angiogenesis, kita bisa menghambat angiogenesisnya, kemudian kita bisa memblokade pada checkpoint-nya. Nanti kalian belajar lagi nih, PD1 itu apa. Kemudian kita bisa menambahkan radioisotop, dan juga bisa menambahkan obat, serta bisa menggunakan nih, dua antibodi. Tadi mesti ingat ya, ada dua antibodi, yang satunya berikatan pada sel kanker, dan satunya berikatan pada sel T, seperti itu. Kemudian ada juga ini yang jenis tadi, jadi kita harapkan setelah kita insersikan gen yang mengkode dari MAB, nanti sel T-nya bisa mengekspresikan dari regio dari MAB tersebut, jadi nanti langsung berikatan dengan sel tumor. Nah, bedanya antara sel normal dan sel tumor, kalau sel normal itu kan punya endotel yang kokoh, sehingga molekul yang besar itu tidak bisa menembus. Sedangkan sel tumor itu terjadi disfungsi dari endotel, sehingga molekul besar dan kecil itu dapat melaluinya. Dan juga sel tumor itu atau jaringan tumor tidak memiliki sistem drainase limfatik, sehingga makromolekul yang kita masukkan ke dalam jaringan tumor itu bisa dapat tertahan dan terakumulasi. Jadi ini keuntungannya kita memberikan terapi dengan ukuran yang lebih besar gitu.
Oke, selanjutnya saya akan jelaskan 3 mekanisme terjadinya apoptosis sel kanker, tapi saya akan fokus nanti ke yang nomor 3 ya. Yang nomor 1, 2 sebenarnya sekilas saja. Yang pertama adalah antigen cross-linking. Ini yang seperti kita temukan dan kita sudah bahas sebelumnya. Jadi kita bisa menghambat dari growth factor reseptor seperti VEGFR. Ya, tadi kita juga sudah memberikan contoh untuk penghambatan pada VEGF. Nah, selain VEGF tadi seperti yang saya bilang, kita juga bisa menghambat reseptornya. Jadi harapannya kalau VEGF dan atau VEGFR-nya ini kita hambat, nanti akan menghambat angiogenesisnya. Jadi tidak akan terbentuk pembuluh darah baru sehingga sel itu karena kurang nutrisi bisa mati. Ini penjelasannya, VEGFR itu adalah salah satu antigen yang tinggi kadarnya ekspresinya pada sel kanker, dan kita bisa mencegah, maksud saya VEGF ini dapat bisa mencegah proses apoptosis dari sel dengan cara meningkatkan regulasi dari protein apoptosis, contohnya BCL2. Gitu. Jadi intinya kita harus hambat VEGF signaling supaya bisa menghambat angiogenesis. Jadi nanti selnya bisa mengalami apoptosis karena kurang nutrisi. Selanjutnya, selain pada tadi ya kita langsung target pada antigen, kita juga bisa mengaktifasi reseptor kematian. Kan kita tahu apoptosis itu ada 2 jalur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kalau death reseptor ini adalah jalur yang ekstrinsik, jadi kita langsung memberikan antibodi yang bisa berikatan langsung pada reseptor kematian. Jadi langsung mati gitu nanti selnya. Ini cuma keterangan saja, jadi bahwa apoptosis itu melibatkan caspase 3 dan 9. Kalian bisa ingat ya, caspase 3, 9 juga peran penting pada jalur eksternal. Nah, ini contohnya. Jadi salah satu death reseptor adalah TNFRSF ini. Tumor necrosis factor receptor superfamily. Nah, di sini ada beberapa antibodi yang seharusnya berikatan pada antigen lainnya, akan tetapi memiliki efek untuk berikatan pada death reseptor gitu. Jadi misalkan ini brentuximab vedotin, ini bisa berikatan pada ini TNFRSF gitu, yang seharusnya berikatan pada CD30. Jadi pokoknya intinya obat-obatan itu selain fokus pada antigen yang spesifik di poin nomor 1 ya, ternyata juga bisa mengaktifasi reseptor kematian. Jadi apoptosis bisa terjadi karena 2 jalur itu. Nah, selain itu kita bisa menghantarkan agen sitotoksik. Pada yang poin nomor 3 ini, MAB difungsikan bukan sebagai terapi, akan tetapi sebagai penghantar atau karier saja. Nah, ini dibagi kita bisa mengantarkan obat, bisa radioisotop, bisa toksin, dan juga bisa enzim yang nantinya akan kita konjugasikan dengan prodrug. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah terapi farmakologi ya, terapeutik. Ini ada 2 yang sudah di-approve oleh FDA, brentuximab dan juga trastuzumab. Nah, kalian bisa lihat di sini bisa digunakan untuk terapi apa? Ini ya, Hodgkin lymphoma, ini breast cancer. Kemudian agen farmakologi yang dikonjugasikan itu apa? Ini MMAE, kepanjangannya bisa lihat di bawah. Linker yang digunakan jenisnya ini yang bisa dipecah. Nanti kalian bisa kok cari, misalkan brentuximab ini linkernya apa namanya, itu bisa cari sendiri. Kemudian jenis antibodi yang digunakan yang mana, yaitu antibodi IgG1 terhadap CD30. Jadi di Hodgkin lymphoma ini, tadi masih ingat ya, ada kan antigen untuk NHL dan HL. Nah, kalau pada HL ini, CD30-nya tinggi. Sehingga kita pengen memberikan antibodi, yaitu brentuximab, yang spesifik terhadap CD30. Antibodi ini kita konjugasikan dengan linker ya, yang ternyata dapat dipecah. Dan yang penting kita konjugasikan juga dengan obatnya, yaitu MMAE ini, di mana MMAE ini bekerja dengan cara menghambat polimerasi dari tubulin. Kalau polimerisasi dari tubulin itu dihambat, maka
akan mengganggu struktur dari mikrotubul. Kalian masih ingat mikrotubul, aktin itu kan penyusun rangka dari suatu sel. Kalau misalkan rangkanya itu berantakan, otomatis kan selnya bisa mati gitu. Nah, selain brentuximab, ini ada contohnya trastuzumab. Kalian sudah familiar, trastuzumab itu adalah anti HER2. Jadi saya akan mengulang-ulangi sampai kalian ingat trastuzumab itu apa, rituximab itu apa gitu. Jadi kalian ini ya, supaya farmakoterapinya bisa kepake gitu. Kita tahu itu kan buat terapi kanker. Kerjanya dengan cara menghambat HER2. Ini HER2. Oke. Ini juga kandungannya, nih DM1, nih maytansinoid DM1 yang dapat menghambat polimerisasi. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh dari ADC yang memang konjugatnya ini berupa obat. Ya, tadi Melota kita sudah bahas juga. Ini ada juga doxorubicin, saya highlight aja karena mungkin kalian pasti kenalnya ini doxorubicin. Doxorubicin itu ini, jadi isinya ada antibodi BR96, ada linkernya, dan juga ada doxorubicinnya. Ini jenis linkernya ada thioether dan hidrazon, mungkin kalian bisa mencari di mana, ini yang mana thioether, yang mana hidrazon gitu. Kalau ini kan obatnya. Oke, itu untuk yang ini ya, drug monoterapi gitu kan. Sekarang ada yang radioisotop. Radioisotop ini berarti antibodi kita konjugasikan dengan radioisotop. Bisa macam-macam. Ini contohnya yang sudah di-approve FDA ada 2. Ada ibritumumab. Ingat ya, momab itu apa? Nanti kalian. Jadi semua antibodi yang ada di slide nanti kalian coba cari ini masuknya mana, humanized, chimeric dan sebagainya, karena bisa saja saya ngambil di ujian ngambil dari salah satu contoh antibodi yang ada di sini. Nah, ini bisa untuk ini kita konjugasikan dengan isotop yttrium 90. Ini ada juga yang iodin 131 gitu. Jadi secara umum ini digunakan untuk terapi limfoma, terapi gangguan kanker pada hematologi atau pada darah, yang targetnya ini nanti pada sel B tumor. Mungkin kalian nanti bisa belajar lebih detail ya, gimana sih mekanisme kerja dari beberapa radio imunokonjugat ini. Ini ada radionukleotidnya apa saja, linkernya jenisnya apa, antibodinya. Nah, ini development-nya ini sudah di-approve oleh FDA. Oke, contoh yang ketiga adalah imunokonjugat dari toksin. Nah, untuk toksin ini sebenarnya belum ada yang di-approve oleh FDA, tapi ini contoh toksin ini kalian bisa lihat ada risin, ada pseudomonas exotoxin. Nah, beberapa toksin ini didapatkan baik dari tanaman, ini risin dari tanaman, mungkin kalian bisa cari dari tanaman apa. Kemudian bisa juga dari bakteri gitu. Nah, ini jenis linkernya dan antibodinya. Untuk terapi apa juga bisa dilihat. Dan yang terakhir ini tadi kan kita sudah bahas untuk obat biasa, farmakologi, kemudian ada toksin dan juga radio isotop. Nah, kita akan bahas antibodi yang kita konjugasikan dengan enzim. Jadi bisa dilihat di gambar, ini ada antibodi dan juga ada enzim. Kompleks antibodi enzim ini kita namakan AEC, antibodi enzim kompleks. Jadi nanti kita akan memfusikan antibodi enzim, kita harapannya akan berikatan dengan antigen yang ada di tumor. Selanjutnya enzim bisa aktif dan akan mengkonversi prodrug menjadi drug. Jadi ini adalah prodrug, kemudian nanti akan kita pecah ya, otomatis akan dirubah menjadi yang aktif, yang bentuknya ini drug ya. Kemudian drug ini yang nanti akan bekerja, bisa diinternalisasi gitu, pokoknya akan membunuh atau menyebabkan apoptosis dari sel kanker. Ini ada beberapa contoh dari enzim dan prodrug. Misalkan alkaline phosphatase ini merupakan enzim dari prodrug seperti doxorubicin fosfat yang nanti akan dirubah menjadi doxorubicin. Untuk mekanismenya bisa dilihat di gambar. Jadi yang pertama kita memberikan AEC. AEC ini akan berikatan pada sel tumor tentunya yang mengekspresikan antigen.
Kalau pada sel kanker, sel normal otomatis ya tidak akan berikatan karena sel normal tidak mengekspresikan antigen tersebut. Ya, jadi nanti kalau sudah spesifik maka kita akan memberikan prodrug yang nantinya akan diubah oleh enzim menjadi obat. Di mana obat ini yang akan memberikan efek pada sel kanker seperti itu. Nanti kalian bisa belajar lebih detail mengenai hal itu. Dan ini ada beberapa referensi yang saya gunakan, jurnal ya, kebanyakan ada review jurnal maupun riset. Mungkin kalau kalian penasaran bisa buka dari beberapa referensi tersebut. Itu saja untuk materi antibodi monoklonal. Jadi saya review kembali, kita bagi menjadi 3 ya. Pertama kita sudah bahas mengenai antibodi jenisnya apa saja, kemudian yang kedua mengenai produksinya, dan yang terakhir mengenai sistem pengantarannya. Di mana kita bisa tahu antibodi monoklonal itu sebenarnya bisa memberikan efek sendiri, kan tetapi bisa juga digunakan untuk menghantarkan obat lainnya. Untuk mengantarkan obat lain itu tadi dibagi jadi 4, ada yang obat biasa, ini ya yang farmakologi tadi yang menghambat mikrotubuh, ada juga bisa menghantarkan dari toksin, radioisotop, dan yang terakhir bisa kita konjugasikan pada enzim yang nantinya akan mengubah prodrug menjadi drug. Oke, itu saja untuk materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga ujiannya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.